Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal Tomo ya. Ini di request oleh Sri Rahma. Jadi minta dibahas soal Tomo. Tomo hari ini diperdagangkan di kisaran 22.000. Sedikit turun 3% teman-teman. Jadi Tomo ini adalah sebuah koin. Dia punya blockchain sendiri. Tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan yang namanya scalability dari blockchain Ethereum. Jadi dia mirip seperti Matic. Kalau kita bilang Matic, dia punya blockchain sendiri juga, tapi dia masih terintegrasi sama Ethereum dan bikin Ethereum makin kuat lagi untuk ekosistemnya. Jadi kalau kita lihat, dia ditemukan atau diciptakan oleh Longfeng. Ini kayaknya China ya, teman-teman. Em, ya, ini bisa dibilang sebuah project yang menarik. Teman-teman, kalau kita lihat dari segi websitenya ya, di tomochain.com, powerful by nature, powered by people, empowering for builder. Jadi kalau kita lihat sih ini merupakan sebuah token dengan beberapa keunggulan. Yang pertama adalah transaksinya yang sangat cepat. Mereka bilangnya blazing fast. Kemudian fee-nya yang mendekati nol, teman-teman. Transaksinya di bawah dari $1. Kemudian extra safe. Ini tentunya adalah pengamanan untuk transaksi yang dilakukan. Nah, dia itu digerakkan oleh komunitas. Power by people. Tomo takes community driven approach to build the future through Tomo Master DAO, where everyone has a say in the development partnership of the network. Jadi intinya adalah Tomo ini digerakkan oleh komunitas mereka. Ya, jarang banget sebuah koin itu digerakkan sama komunitas harganya bagus, teman-teman. Tomo salah satu yang bisa memenuhi ekspektasi tersebut. Dia ada komunitasnya yaitu Tomo Master DAO, di mana teman-teman kalau join atau miliki koinnya itu teman-teman akan punya hak voting. Ya, bila mana Tomo akan melakukan kebijakan apapun itu teman-teman punya hak untuk mengambil atau memperoleh suara, memberikan suara ke depannya. Jadi ini merupakan proyek yang cukup decentralized, teman-teman. Dia disupport oleh beberapa platform ini ya. Sangat banyak yang support. Kemudian kalau kita cek dia di Twitter, teman-teman, mereka juga banyak melakukan integrasi sama proyek-proyek lain, seperti mereka bikin acara dengan Berlin Web3.com. Ya, ini ada kegiatan speech gitu, berbicara di apa namanya, di dalam internet ya. Jadi kayak siaran gitu, teman-teman. Ini di Jerman, acaranya di 10 Juni, 11 Juni ini kemarin ya. Kemudian mereka juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti join dengan beberapa project yang namanya Gamepad. Ini project berbasiskan game, teman-teman. Game dan juga apa namanya DeFi ya. Jadi dia terintegrasi sama project tersebut. Yang lain juga mereka ada kerjasama atau integrasi sama perusahaan-perusahaan lain seperti ya ini lanjutan daripada Web3 mereka ya, project Web3 mereka. Mereka ada join sama Polkadot juga untuk bikin sub wallet baru, teman-teman, yang fungsinya ya untuk memperbesar yang namanya adaptivitas daripada project Tomo, karena kan mereka juga harus bersaing sama project-project lain. Project-project lain udah bikin bridge ke antar blockchain, mereka masa enggak. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terus mereka juga ada experience ini di Vietnam Blockchain Week. Mungkin ada kegiatan di Vietnam ya. Dengan beberapa platform ini juga cukup banyak, teman-teman. Ini akan ada di Juli tanggal 2 dan juga 5. 2 sampai 5 Juli. Itu akan ada, mereka akan hadir ke Vietnam. Terus ini mereka terintegrasi sama wallet Coin 89, projectnya Binance ya. Jadi itu sih beberapa project yang mereka sedang kerjakan buat sekarang, teman-teman. Kalau kita langsung main ke Tomoscan, ini adalah mainnet mereka. Transaksinya rame banget. Kalau aku perhatikan, banyak orang yang pakai project ini ya untuk melakukan transaksi dan lain-lain, teman-teman. Kecepatannya pun juga cukup cepat dengan ya dengan fee yang cenderung murah. Sekarang kita cek dia untuk account atau wallet yang mereka punya, teman-teman. 44% dari Tomo yang beredar itu dimiliki oleh satu institusi atau satu wallet, teman-teman, namanya Tomoe Bridge. Ya, ini dia punya sekitar 42 juta koin Tomo.
Terus juga ada Tomo Validator yang punya sekitar 22,5%. Ini kepemilikannya sampai 21,7 juta. Sangat-sangat banyak. Jadi kalau dua ini saja digabung, 44 tambah 22 itu udah 66. Sekitar 67% itu dimiliki oleh dua dua wallet yang cukup besar, teman-teman. Meskipun ini yang nomor 2 ini adalah bridge ya, atau validator yang which is tujuannya untuk memvalidasi transaksi. Terus sisanya ini ada yang cukup besar juga sekitar 12%, terus 6%. Nah, kalau kita melihat dari struktur yang seperti ini bakalan ada yang namanya majority sama minority. Jadi ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Tentunya yang mayoritas ini punya kuasa untuk menggerakkan market sangat-sangat signifikan, teman-teman. Ini. Jadi itu yang kita harus waspadai sih untuk Tomo ini. Lalu kalau kita lihat dari pergerakan harga gimana nih? Kita lihat dari Tomo itu naik terus ya pergerakannya sejak Maret 2023, bahkan sejak Januari kemarin itu terus mengalami rally, bahkan sekarang udah berada di kisaran resistance di kisaran harga 1,5 dolar. Teman-teman, all time high dari Tomo itu ada di kisaran sini 3,4 dolar. Dia ongoing untuk meraih level tersebut. Terus juga pergerakan yang menarik sekarang belum ada tanda reversal pattern. Secara secara apa namanya secara candle belum ada reversal pattern, tapi secara pergerakan daripada MACD ini udah mulai muncul, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan bagaimana volume perdagangan Tomo ini sangat naik signifikan ya, rally terus teman-teman, puncaknya sampai di 3 Juni kemarin. Nah, smart money pun juga terbilang sangat-sangat bagus. Ini jarang banget terjadi, itu cuma terjadi waktu Tomo berada dalam bull run kemarin. Kalau sekarang jarang banget, dan sekarang ini momentumnya sangat-sangat luar biasa ya, teman-teman. Nah, sekarang nih, kalau kita lihat dari MACD di time frame daily, teman-teman bisa perhatikan MACD-nya udah mulai beberapa kali bikin dead cross dengan sebuah kenaikan yang tentunya mengindikasikan terjadinya bearish divergence. Ini indikatornya udah turun, sementara dari segi pergerakan chart mungkin masih cenderung dalam posisi bullish ya, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan bearish divergence itu apa, teman-teman bisa ketik di Google ya, bearish divergence. Itu udah terkenal banget di saham, di kripto, di forex. Mayoritas orang tahu yang namanya bearish regular divergence. Itu adalah ketika pergerakan harga terus naik, sementara indikatornya mengindikasikan penurunan. Ini biasanya adalah sinyal buat market bearish. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau ada yang mau masuk Tomo dengan posisi sekarang, hati-hati. Tentunya nggak langsung Tomonya turun, teman-teman. Tapi indikasinya udah muncul. Kita tinggal menunggu kapan dan juga bagaimana kemudian Tomo akan melanjutkan fase koreksinya. Satu hal yang biasanya aku selalu perhatikan, teman-teman, jadi ini berdasarkan pengalaman ya. Ketika sebuah wick terbentuk seperti ini, itu biasanya lambat laun wick ini akan dicari lagi, teman-teman. Jadi ibaratnya market akan nutupin wick yang terjadi ini, karena kan di sini ada transaksi yang sedang terjadi nih, tapi transaksinya cukup kecil. Biasanya nih ya, nggak selalu, itu ada indikasi pergerakan bisa aja mencapai level wick di sini, setidak-tidaknya di kisaran 2,5 dolar, teman-teman. Ini sifatnya spekulasi, again spekulasi. Cara pergerakan itu sangat-sangat possible, cuman dia harus menembus level support di kisaran harga sekarang, yaitu di 1,55 dolar. Kalau kita lihat dari potensinya, let's say teman-teman ada yang beli dan spekulasi, itu masih ada kemungkinan naik sampai 68%. Tapi tentunya ini beresiko, dan syaratnya ya harus menembus level resistance di sini. Ini resistance yang beberapa kali memang menjadi tembok penahan untuk Tomo Chain. Nah, kalau situasinya berbeda, misalkan Tomo gagal menembus level tersebut dan dia terkoreksi, gimana? Yes, dia mungkin akan membuat koreksi dulu. Kalau menurut saya sih pergerakan yang terjadi pada Tomo ini cukup unik. Pasalnya adalah Bitcoin saat ini dalam posisi yang turun downtrend karena memang FUD daripada SEC terhadap Binance bikin altcoin dan juga kripto-kripto yang lain pada tertekan, teman-teman. Tapi Tomo ini punya pergerakan yang cukup unik, dia justru rally cukup gila-gilaan. Jadi buat teman-teman yang udah pegang barang nggak ada masalah sih, teman-teman. Kalau yang mau masuk, nah itu kayaknya harus lebih hati-hati ya buat teman-teman yang mau masuk. Coba kita zoom out dia ke time frame yang lebih kecil. Kalau dari time frame yang lebih kecil, pergerakan Tomo ini cenderung masih cukup positif kalau saya lihat. Ya di sini mungkin ada beberapa pattern yang terbentuk ya. Ini seperti sebuah channel gitu, teman-teman.
ascending channel, mungkin bentar lagi dia bakalan koreksi juga kalau kalau andai kata nih level support ini atau level resistance di kisaran 1,55 ini terlalu kuat untuk Tomo. Volumenya masih bagus, masih mengindikasikan hal yang bisa terjadi positif teman-teman. Smart money-nya sih yang udah mulai menurun ya teman-teman. Besok per video ini dibuat itu hari Jumat, besok udah weekend, terus Minggu juga weekend. Berarti kan volume perdagangan biasanya kecil ya. Jadi itu bisa menjadi indikasi sih buat buat Tomo ini untuk koreksi. Jadi yang paling penting sih itu kalau teman-teman let's say mau masuk, pastiin sih udah breakout dulu area mungkin di sekitar harga 1,7 atau 1,65 itu berhasil di break oleh Tomo, itu memberikan indikasi yang positif. Kemungkinan dia running ke 22,5 dolar itu lebih terbuka. Tapi kalau dia gagal nih nembus area sekarang ya siap-siap aja untuk koreksi lanjutan, mengingat ini kan udah menunjukkan pola apa namanya ascending channel. Ada kemungkinan dia untuk mengalami koreksi setelah rally yang cukup tinggi terjadi pada Tomo. Jadi gitu teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau teman-teman mungkin ada koin lain buat dibahas atau teman-teman mungkin butuh teman diskusi, kita punya komunitas diskusi di Telegram ya. Untuk linknya boleh temukan di kolom deskripsi teman-teman. Jadi gitu aja buat Tomo, so far so good. Kalau mau masuk pastiin spekulasi. Jangan terlalu banyak artinya ya teman-teman, karena resiko untuk dia terjun ini udah mulai muncul nih dari indikator MACD. Jadi gitu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.